Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita dapatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita hidayah, inayah, kesehatan, kesempatan, nikmat. Seandainya kita nak kira nikmat yang Allah berikan, niscaya kita tak boleh mengira. Jadi layaklah kita mengucapkan kesyukuran, bukan saja dari segi ucapan, tapi kita berusaha dari segi amalan. Mudah-mudahan kita adalah orang yang mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita perbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan juga dengan kita selalu bersolawat menandakan kita adalah salah satu pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Nabi melebihi diri kita. Nabi dulu baru diri kita. Andainya ada Nabi, itulah yang dibuat sahabat. Mereka boleh menjadi pagar Nabi, walaupun siapa yang nak menceroboh ataupun bermusuh dengan Nabi, maka Nabi tidak istilahnya ada masalah, kerana sahabat-sahabatnya menjadi pagar, kerana mereka lebih mencintai Nabi dari mereka. Jadi kita yang tidak jumpa ini, yaitu kita amalkanlah apa yang telah dibuat Nabi, walaupun mungkin kita terasa berat. Itu tandanya kita mencintai Nabi. Seperti mana kita mencintai seseorang, dia kata, saya tidak mau lauk begini katanya, tapi karena kita cinta dan sayang dengan dia, maka kita pun ikutlah apa kehendak dia. Itu tandanya kita sayang sama dia. Barisan pengurusan Masjid Negeri, Tuan Imam, Tuan Bilal, Datuk-datuk, datin-datin, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat. Pertama, sebelum kita teruskan kuliah kita, kita berniat iktikaf sunat karena Allah Ta'ala. Jadi duduk kita pun ada pahala. Dan dalam masa yang sama juga kita niatkan sengaja kita tidak pulang, padahal boleh pulang. Tidak payahlah cakap karena ada ceramah. Untuk menunggu isyak, kita duduk di masjid dengan beruduk, maka duduk kita sambil menunggu isyak itu 45 menit lebih kurang, seolah-olah kita dapat pahala macam sembahyang sunat 45 menit. Ini namanya pahala kedua, ya, pahala tambahan. Dan ini namanya pahala yang senang. Kita tidak buat tapi diberi pahala. Tidak sayangkah Allah sama kita itu? Kita hanya duduk di masjid dengan syarat satu saja, yaitu berwudu. Kalau istilahnya tertidur pun tidak masalah, ya, sebab orang tertidur dengan tempat duduk tetap itu tidak membatalkan wudu. Maka duduk kita tuan-tuan dikira macam orang yang sembahyang sunat. Ini kelebihan, kita ambillah tuan-tuan, terutama yang mudah, yaitu antara maghrib dengan isya. Itu mudah, ya. Dan mungkin boleh kita cakap dengan orang rumah atau keluarga kita. Azam baru saya 1447, kalau sudah pergi maghrib, janganlah kau tunggu aku pulang, tapi aku akan pulang lepas isya. Ini perlu tuan-tuan kita tingkatkan, namanya berhijrah, ya. Yang baik lebih baik, yang dekat dimesra-mesrakan. Jadi bukan saja kita memperingati mahal hijrah,
tetapi kita tengok kepada diri kita, sesungguhnya bertambah umur kita, hakikatnya kita bertambah sedikit di dunia ini. Tuan-tuan hadirin, pada yang minggu yang lalu kita sudah tengok, yaitu seorang namanya sahabat Nabi Sa'labah. Dia tidak memberikan harta ataupun zakatnya. Akhirnya turun ayat dan ada orang menyampaikan dengan dia, maka dia pun jumpa dengan Nabi. Nabi cakap, Allah telah melarang saya untuk menerima zakatmu. Bayangkan tuan-tuan, biasa orang bertaubat diterima, tapi rupanya zakat ini lain, ya, pasal ini nikmat baik. Dan setelah Nabi wafat, datang juga Sa'labah nak menolak zakat dengan Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq cakap, Nabi tidak terima, aku pun tidak terima. Dan begitu juga dengan Umar, tuan-tuan. Umar pun tahu, Nabi tolak, Abu Bakar pun tolak, saya pun tolak. Ya, akhirnya dia meninggal ketika Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi dia punya umur panjang, ya. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tidak sebangsa dengan itulah, ya. Kalau yang lebih teruk lagi, Qarun. Itu sampai diceritakan hal dia di Al-Quran. Itu Qarun, ya. Sa'labah hanya dapat dalam hadis saja. Jadi malam ini tuan-tuan kita tengok zakat pasal kedua. Pasal kedua ini yaitu harta yang wajib dizakati. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'ahidhihi illa an tuqmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian dari hasil usaha yang baik-baik. Usaha kamu yang baik-baik itu belanjakanlah sebahagian, bukan semua, ya. Dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Ada lagi tuan-tuan, Allah beri rezeki dari bumi, keluar dari bumi, ya. Itu yang mencari emas, sekali dia dapat dari bumi, ya, dia cari langsung dari bumi. Bayangkan itu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya, lalu kamu dermakan atau kamu menjadikan pemberian zakat. Dia ambil yang buruk. Kalau nak beri zakat, dia ambil yang buruk-buruk. Kalau ditanya kenapa yang buruk, bukan untuk aku kan, untuk orang kan. Ini namanya istilahnya, dari segi hukumnya memang macam cantiklah dengar, bukan untuk aku, untuk orang. Tapi sebetulnya ini orang namanya bahil bin kedekut, ya, orang bahil ini. Padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu, dan kalau diberikan kepada kamu, itulah alasan dia, kecuali dengan memejamkan mata semasa mengambilnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi senantiasa terpuji. Oleh karena itu tuan-tuan, untuk ingatan kita, kalau nak mengeluarkan zakat, umpamanya seperti tanam-tanaman, maka keluarkanlah yang paling cantik. Kalau umpamanya binatang ternak, ambillah yang paling cantik. Jangan ambil asal namanya hewan. Itulah ambil yang kurus tuh katanya.
Ditanya, ini kurus betul? Biarlah, bukan untuk kita kan, untuk orang. Jangan tuan-tuan. Dan ini sudah pernah terjadi kepada Habil dan Qabil. Ya, satu memberikan yang cantik dan satu memberikan yang buruk. Andainya dia sendiri pun tidak mau. Akhirnya Allah tidak menerima zakat yang buruk. Ya. Menurut hukum syarak, bahwa harta ini terbahagi kepada dua. Yang pertama namanya zakat fitrah, yaitu diistilahkan juga zakat diri. Zakat diri, siapa yang hidup sampai bulan Ramadan, tandanya kesyukuran diri dia dan keluarga dia, maka dia keluarkan zakat fitrah RM7.50 tahun yang lalu. Walaupun nampak begitu kecil nilai RM7.50, dia ada hubung kait dengan puasa yang sedang kita lakukan pada ketika itu, di mana seseorang yang berpuasa tidak menunaikan zakat fitrah, sebab tiada yang orang menyediakan, sendiri-sendiri saja, tiada yang menyelia ini, adalah sendiri saja kita, yaitu kalau nak dibayar, bayarlah, kalau tidak dibayar pun tiada orang tahu. Ya. Maka dalam hadis itu pahala puasa kita tidak sampai ke langit. Artinya pahala puasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergendala karena RM7.50, ya. Itu satu kali 1 tahun. Yang kedua namanya zakat mal ataupun harta. Harta yang diberikan oleh Allah kepada kita melebihi keperluan kita, dan kita dapat simpan karena banyaknya, tidak termakan, ya, tidak termakan, disimpan. Berapa simpananmu di SB? Adalah dekat 300 katanya. Oh, boleh tahan kau? Alhamdulillah. Ada zakat, bilang susah mau cakap katanya. Ya, tidak dizakati orang tu itu katanya pula lagi. Macam bukan dia yang pergi, istilahnya taruh sana. Dia tanya pula kita, tidak dizakati orang tu itu katanya. Kau tanya, dia orang Islamik atau tidak? Bilang, ya. Ada lagi orang bertanya, kalau saya kira-kira andainya zakat saya 5.000 1 tahun, saya sudah bersedekah 10.000 katanya. Jadi kalau diingat lebih sudah itu, tidak payah lagi lah katanya. Ini pun namanya helah, ya. Ini helah. Kalau kita banyak berhelah, tuan-tuan, dinyatakan dalam hadis, nanti Allah pun nanti akan balas di akhirat dengan helah juga. Dia tidak mau disebut tidak, bang, tapi dia mau disebut dia betul, tapi dia sebetulnya salah. Macam orang sembahyang juga itu. Kenapa kau tidak sembahyang? Alah, bukan aku tidak mau sembahyang, tapi aku sibuk betul begini. Kau tengok bah, aku sibuk, naik pangkat lagi katanya. Dengan naik pangkat lagi menjauhkan diri dengan Allah. Dulu waktu pangkat biasa dekat pula dengan Allah, selalu pergi masjid. Sudah tinggi pangkat, tidak lagi kenal pula masjid. Macam cerita itu, bahwa waktu dia istilahnya jalan kaki, selalu pergi masjid, bawa payung lagi. Tapi kalau Allah sudah beli kereta sama dia, tidak lagi datang ke masjid. Stadium Likas sampai, ya, masjid tidak sampai, begitu dekat. Ini namanya Allah berikan kepada nikmat, tapi dengan nikmat itu kita menjauh daripada Allah. Ikut passion lah konon itu kan, pasal sudah kaya kan. Inilah tuan-tuan yang kita takut, ya. Harta ini bermacam-macam diistilahkan harta, termasuk yang pertama emas atau perak. Emas atau perak ini namanya harta. Kalau kita menyimpan emas atau perak 1 tahun, kita sudah simpan emas atau perak 1 tahun,
kita wajib keluarkan zakat kalau dia cukup dia punya nisab. Ya, nisabnya itu yaitu 85 gram. Ikut harga semasa. Kalau kita buat dan terapkan umpamanya yang senang, umpamalah 85 gram kali 500, 1 gram umpamanya 42.500. Jadi kalau 42.500 istilahnya harga emas kita itu, dan memang dari tahun yang lalu, maka kalau lebih dari itu umpamanya lah 43.000, lebih sudah 500, maka kita wajib keluarkan zakat. Mungkin ini kalau kita cakap emas, ada orang membuat LH lagi. Tapi emas yang kubeli untuk bini bah katanya. Untuk bini. Dan juga dizakat ya. Bah, pakaian bini bah ini katanya. Pakaian pun tuan, kalau sudah melebihi 85 gram, lebihnya itu wajib zakat. Mana tahu istri kita dia punya emas 2 kilo. Ya. 2 kilo bah. 2 kilo kurang 85 gram. Berapa dia punya baki, itu mesti dikeluarkan. Supaya senang mengeluarkannya, keluarkan duit. Ya, hargakan dengan duit, yaitu kalau umpamanya semua dikira umpamanya 100.000, semua yang lebihan daripada 85 gram itu semua ada jumlah 100.000, maka 100.000 100 kali RM25 2.500. Ya. Itulah dia punya zakat. Begitulah tiap tahun. Kalau masih ada. Jadi kalau kita umpamanya ataupun istri kita supaya tidak susah-susah, takut lupa bah. Ya, memakai mengeluarkan zakat lupa. Jadi supaya senang tuan-tuan, kita runding dengan istri kita, begini sajalah. Bagus kau punya pakaian jangan melebihi emas 85 gram. Itu free bilang. Kenapa? Kita takut bah, takut kau senang saja memakai tapi kita lupa membayar zakat. Nanti di akhirat dikalungkan itu bilang, dan datang ular ya membelit kita. Dan emas itu nanti akan dipanaskan di api neraka, terus diselur-selarkanlah ke dahi kita dan ke dada kita bilang. Boleh kita runding itu dengan istri kita. Pasal kau sudah laku juga bah bilang, ada sudah suamimu bilang. Kalau kau mungkin dulu waktu perawan, ndak apalah, supaya kononnya kau cantik, supaya orang tahu kau siapa, orang kaya kah. Ini aku sudah tahu bah kau bilang. Ya. Tidak salah itu tuan-tuan. Ya. Kita takut tuan-tuan, apalagi kalau kita tengok kadang-kadang sebagian perempuan tu dia punya gelang saja sebelah 3 pak. Sebelah 3. Sini lagi 3. Sini pun 3. Sudah pakai tudung juga dia, dikeluarkan. Sekali keluar begitu panjang sini, nampak bah, habis sampai ke pusat bah. Dia punya kalung. Yang begitu memang nampak cantik lah. Cuma kita takut tuan-tuan. Betul dia pakai nampak cantik, bergaya. Sekali-sekali perlu tanya itu, kau ada keluar zakat ke itu? Saya ingat secara amnya jawaban dia, ini pakaian. Pakaian tidak perlu zakat. Itu namanya hukum sendiri bilang. Ya, dia mesti keluarkan karena dia sudah melebihi daripada kebiasaan. Ya. Yang kedua juga namanya harta, yaitu binatang ternak. Kita ini umpamanya penternak yang berjaya. Kita ada ternak lembu, kambing, termasuk juga istilahnya kerbau. Ya, kambing ini pun termasuk biri-biri. Kalau istilahnya di
Arab sana ada unta. Kita di sini tiada unta. Ya, yang 4 itulah lembu, kerbau, kambing dengan biri-biri. Ya, diistilahkan kambing, biri-biri lain. Ya, tapi walaupun dia sejenis kambing juga. Macam sapi dengan kerbau juga itu, tuan-tuan. Ada orang mau makan lembu saja, kalau kerbau tidak mau. Ada pula sebaliknya, kerbau saja yang dia makan, ya, lembu tidak. Ada orang asal dekat, semua lauk limpas. Itu sehat namanya itu, ya. Itu namanya, tuan-tuan, Allah berikan kesehatan tubuh badan, ya. Tapi walaupun sehat, kita mesti berjaga-jaga makan. Sebab dengan makananlah kebanyakan kita datang penyakit. Sebab apa? Terlampau. Ya, terlampau. Apalagi kita sudah istilahnya umur, kata orang sudah asar, dekat maghrib sudah. Jadi umur asar ini jangan kita ingat macam kita tengah hari. Itu dulu waktu 40 tahun punya umur, sekarang sudah 6-70. Kita tidak sama dengan umur 40 tahun. Salah satunya yang patut kita buat, banyakkan puasa. Sebab salah satu faedah puasa menyehatkan badan. Sumu tasihu. Puasalah kamu, niscaya kamu akan menjadi sehat. Jadi kita yang sudah berumur ini patut, tuan-tuan, banyakkan puasa, ya. Terutama manalah tahu, kita ingat-ingat ada lagi puasa yang dulu tidak diganti, wajib kita ganti. Itu namanya qada. Kita bermazhab Syafi'i, maka sebelum kita istilahnya dipanggil oleh Allah, patutnya kita ganti itu puasa-puasa yang dulu-dulu, yang kita terpengaruh dengan kawan, dengan macam-macam sehingga tidak puasa. Maka berapa kita rasa yang tidak puasa itu, kita puasakan sekarang. Boleh sekali dengan puasa sunat. Caranya, sengaja aku puasa qada Ramadan dan puasa sunat hari Isnin. Nanti datang lagi istilahnya hari Kamis, sengaja aku qada puasa Ramadan dan puasa sunat hari Kamis. Dapat 2 pahala, ya. Berbanding kalau kita buat puasa sunat saja, tidak akan dapat puasa yang qada. Ini, tuan-tuan, perlu kita ingat. Demikian juga solat kita. Manalah tahu kita ingat-ingat, ya Allah, syukurlah aku sampai umur 60 tahun kau berikan umur kepada aku. Maknanya aku ini termasuk orang yang tua sudah. Manalah tahu ada sembahyangku yang dulu-dulu waktu umur 20-30-an kah. Kalau kita ada ingat itu, kita wajib mengqadanya, ya. Kita qada saja. Kata guru-guru, qada saja katanya sampai datang di dada kau, habislah itu. Begitulah. Jadi tidak payah kira, tidak payah masuk diary. Sebab dulu pun bukan kita masukkan diary. Jadi qada saja. Lama-lama katanya akan datang di dada kita, di hati kita. Okeylah itu. Baru kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, aku cuai kepada diriku. Aku terpengaruh kepada lingkungan. Aku terikut dengan kawan-kawan. Mungkin ada aku tidak sembahyang sampai 2 tahun. Maka rasa-rasanya, tuan-tuan, ya Allah, aku sudah ganti yang 2 tahun itu. Maafkan aku, ya Allah. Mudah-mudahan nanti jamil masyarakat aku tidak lagi ada masalah solat. Perlu, tuan-tuan, kita kasih clear itu sekarang. Waktu umur ada, ya. Kalau sudah di liang kubur, tidak lagi kita sembahyang. Di sini saja yang kita sembahyang ini, ya. Mudah-mudahan dengan amalan kita itu, maka Allah ampunkanlah segala dosa-dosa kita yang kita cuai dengan diri kita. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kepada orang yang senantiasa bertaubat. Nabi Adam pun ada salah, tetapi selepas Nabi Adam bersalah, tandanya dia bersalah, maka dikeluarkan daripada surga pergi ke dunia. Maka Nabi Adam tahu dia ada salah, maka dia minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah telah dengan diriku sendiri, aku telah Rabbana, ya Allah,
Rabbana zalam, aku telah menzalimi diriku. Jika engkau tidak ampunkan, maka menjadilah aku orang yang berugi. Kita menzalimi diri kita sebetulnya waktu kita tidak buat kewajiban kita. Oleh karena itu kita mohonlah kepada Allah. Jadi karena dia bersangkut istilahnya dengan namanya solat, maka patutnya kita bermazhab Syafi'i, kita ganti dulu baru kita bertaubat. Mudah-mudahan amalan kita namanya bertaubat, dan itulah namanya taubatun nasuha. Tandanya taubatun nasuha, kita tidak akan buat walaupun satu kali lagi. Itu tandanya ya. Tidak kita akan buat. Minta maafnya lah macam orang tidak Islam begitu. Saya ada cerita saudara, dulu dia tidak Islam. Apa dia cerita dengan aku? Ustaz, kau tahu katanya, kenapa? Ular sawah itu sedap itu di sup katanya. Di sup. Kalau kami dapat ular sawah, kami tangkap itu katanya. Kami potong-potong itu, kasih jiran tetangga. Sebelum Islam katanya, sedap itu. Banyak minyaknya kalau di sup katanya. Macam mana sekarang? Saya bilang, sekarang kau cakap saja pun macam memuntah aku katanya. Begitu. Ya. Orangnya masih itu, tapi amalan itu sudah jauh dari dia karena kesadaran itu. Dulu memang dia buat karena dia waktu itu belum Islam. Tapi sekarang dia sudah Islam, dicakap saja pun katanya mau muntah buat dia. Mungkin dia teringat yang di dalam perutnya dulu. Ya. Itu namanya saking tidak maunya itu membuat kali kedua. Jadi patutnya begitulah kita tuan-tuan, kalau kita namanya sudah bertaubat akan istilahnya kealpaan kita yang dulu, insya Allah kita tidak akan buat lagi. Walaupun mati, ya. Mudah-mudahan itu namanya taubatun nasuha, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Bagi Allah tidak ada yang susah. Kita itu yang cakap banyak dosaku ini katanya. Sebanyak buih di lautan kah? Tidak juga lah. Masih sikit itu bilang. Sebanyak buih di lautan pun Allah akan ampunkan, tapi dengan syarat kita minta ampun. Ini kadang-kadang berdoa pun tidak mau. Kenapa tidak berdoa? Tuhan tahu itu apa yang dalam hatiku katanya. Kau pergilah bilang macam kau saja orang yang sibuk. Orang pun sibuk juga. Ya, tapi takkanlah istilahnya sekali berdoa dengan imam. Manalah tahu doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah tuan-tuan kalau sendiri, tapi karena kita ikut beriman 100 bagi kita mengaminkan imam. InsyaAllah dalam 100 orang ini Allah akan makbulkan doanya. Maka ibarat hujan, kalaupun kita tidak dapat hujannya, tampiasnya dapat. Itu yang kita harapkan itu tuan-tuan. Kadang-kadang kita macam anti doa pula. Ya, tidak tahu dari mana kita belajar itu. Nabi pun berdoa, ya. Kenapa kita susah betul berdoa? Minal muslimina wal muslimat itu dari mana? Dari hadis itu. Kita tanya, jumpakah semua orang Islam dengan Nabi? Tentu tidak jumpa. Tapi kenapa didoakan padahal Nabi tidak jumpa? Inilah tuan-tuan namanya kita banyak berdoa. Sebab supaya mudah-mudahan apa-apa kecuaian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi binatang ternak ini nanti kita tengok di belakang dia punya perinciannya, yaitu kita di sini 4 lah. Lembu, kerbau, kambing, biri-biri. Macam katanya kalau umpamanya payau atau rusa, dia pelihara sampai 100 sudah. Perlu di zakat? Jawapannya tidak. Kenapa? Sebab dia bukan istilahnya binatang ternakan, itu binatang liar. Ya. Tapi aku sudah pelihara katanya. Walaupun kau sudah pelihara, itu tidak masuk. Macam ini Pak ini. Nabi dulu pergi ke Madinah. Naik unta, naik kuda, ada yang jalan kaki. Memang musafir dasar lah kan. Tapi sekarang kita musafir, kita istilahnya sahur di KK, boleh berbuka di KL. Anda senang ke itu? Di mana kau sahur di KK, berbuka di KL?
Jangan sikit ya. Kenapa? Mesti kau tambah 1 jam. Kenapa? Pasal kau sudah di KL. Ikut waktu KL. Jangan kau mandai-mandai ikut waktu KK. Pasal kau sudah di KL, tidak boleh. Ada orang lagi cakap, tidak payahlah kita qasar, tidak payahlah jamak, tidak payahlah tidak puasa semua. Karena apa? Sudah senang kan? Katanya, sudah senang. Walaupun sudah senang, itu namanya kita ikut sunnah. Nabi buat, kita buat. Adapun senang ataupun susah, itu lain kira. Jadi musafir tetap musafir. Jangan pula masukkan itu, ya. Tidak payahlah musafir, senang sudah semua katanya. Tidak, dia tetap berlaku, ya. Begitulah kepada yang lain-lain. Yang ketiga, yang patut kita zakati hasil tanaman. Hasil tanaman ini yaitu biji-bijian dari jenis yang mengenyangkan, seperti padi, gandum, jagung, dan lain-lain lah apa yang dimakan oleh orang setempat. Kalau kita di sini boleh dibilangkan padi sajalah. Di setengah tempat ada orang makanannya jagung, bukan padi, bukan nasi, jagung. Ya, jagunglah dia orang punya ganti nasi itu jagung. Maka jagunglah mereka biasa menanam jagung banyak-banyak, maka keluarkan dia. Ya, kalau ada gandum, gandum ini mungkin di Arab sanalah. Mereka tidak makan banyak nasi, tapi mereka banyak makan roti. Asalnya gandum. Kita di sini nasi. Kalau tidak ada nasi, macam tidak kenyang. Walaupun sudah banyak makan kue, tapi makan lagi. Kenapa? Tidak ada nasi, katanya, kan? Sebab kita sudah biasa. Jadi nasi, padi. Padi itu mesti dikeluarkan, ya. Atau buah-buahan, seperti anggur ataupun tamar, ya, anggur atau tamar. Kita buah-buahan di sini tidak ada yang boleh disimpan, buah-buahan kita. Ini syaratnya boleh disimpan. Tamar kan boleh, tahun yang lalu pun dijual ke sini masih oke, ya. Yang keempat, barang perniagaan. Ini peniagalah. Saudara-saudara yang berniaga diberi oleh Allah untung, jangan kita lupa keluarkan zakat, ya. Ini sebab saya cakap begini, belum ada istilahnya mana-mana enakmen yang boleh menengok seseorang yang berniaga kalau tidak keluar zakat, ada istilahnya dikasih compound, tidak ada. Setakat ini tuan-tuan mengeluarkan zakat, namanya itu kesedaran. Kalau kita diam-diam, setakat ini muiz pun diam-diam juga itu. Tapi jaga di akhirat, ya, yang kita diam-diamkan itu dia menjadi ular. Dia menjadi nanti istilahnya kepingan-kepingan daripada harta kita akan diselar. Ular itu nanti akan istilahnya menggulung kita. Kita bayangkan itu. Jadi kalau kita pun istilahnya sayang betul, dengan sayangnya itu sebetulnya kita keluarkan zakat, itu tanda sayang. Kalau kita tidak namanya tanda sayang dengan harta kita, nanti harta itu akan menyiksa kita. Dan kita mesti ingat, kalau kita sudah meninggal, harta itu kita tidak akan bawa. Tidak ada bawa, ya. Apalagi orang Islam memang tak boleh bawa harta orang meninggal. Kalaupun umpamanya lah saya wasiatkan dengan anak saya, nanti kalau ayah meninggal, ini jam aku suka betul, kau kasih pakai dengan aku sampai dikubur, bilang. Wasiat ini, maka anak saya karena sayangnya dengan saya, selepas saya meninggal, dia jumpalah imam, ayah saya cakap dia punya jam kesayangan dia, kalau sudah meninggal dibawa dengan dikubur. Apa bilang imam? Walaupun itu wasiat, tapi karena itu bukan betul, maka wasiat tidak jadi. Tidak payah. Wasiat itu katanya tidak payah. Pasal wasiat boleh jatuh kepada yang baik. Adapun maksiat tidak payah.
Itu makanya macam mana pun kita, supaya kita bawa harta kita tidak akan dibawa. Paling-paling yang kita bawa harta kita tuan-tuan, harga kain kapan dan mengurus orang di kuburan. Itu saja itu. Kita buatlah purata 1.000. Selesai sudah itu 1.000. Saya ingat kalau saya meninggal pun tidak ada duit saya 1.000, boleh orang collection begitu. Ya. Ustaz meninggal sudah tahu tidak ada duit 1.000. Tidak ada ditinggalkannya duit katanya. Di collection orang itu tuan-tuan. Ya. Dan jangan-jangan yang penggali kubur pun tidak payahlah kamu kasih kami hadiah. Aku tahu juga bukan ada duit dia itu katanya. Kan senangnya. Datang lagi masjid, sini Pak kamu kasih mandi. Kamu ambil saja kain kapan free katanya. Masjid negeri ini bawa saja mayat, kasih mandi sendiri mayat free, ambil sana kain kapan. Senang. Jadi tidak susah. Jadi kalau banyak pun duit kita memang tidak akan dibawa tuan-tuan. Maka dia akan tinggal. Oleh karena itu sebelum kita ketinggalkan, kasih betul-betul ya harta yang halal. Jangan ada di sana bercampur dengan haram. Karena kalau kita tidak keluarkan, kita bayangkan kalau dipuratakan dengan duit, tiap-tiap 1.000 RM25 itu bukan hak kita. Itu orang punya. Jadi maknanya ada haram sudah. Tiap-tiap 1.000 haram 25. 100.000 2.500 haram. Dan dalam hadis kita sudah bacakan lagi, harta itu kalau kita keluarkan zakat, dia menjadi selamat. Selamat. Tapi jangan pula kita cakap kalau ada harta orang hilang, jangan cakap hilang hartamu. Iya, jangan kau berzakat bilang. Jangan pula sudahlah hilang harta dia kau apa dia ibarat sudah jatuh ditimpa tangga lagi Pak. Nanti dia tampar pula kau. Dengan diri kita saja, jangan dengan orang. Jangan kita cakap ustaz tu hilang dia punya kereta. Iya kan kasihan. Jangan-jangan dia keluar zakat Pak itu katanya pula. Ini namanya dosa kering Pak ini. Ya, jangan kita cari dosa kering. Carilah pahala kering. Ini senang. Apa dia pahala kering? Duduk saja di masjid sambil menunggu isya. Duduk saja. Yang kita orang-orang yang sudah lama ini kalau sudah duduk 15 menit insya Allah tidur. Tidur kita macam dapat pahala macam sembahyang sunat. Padahal kita sembahyang sunat. Ini pahala kering. Ya. Dosa kering jangan cari. Yang kelima, benda-benda galian. Kita menggali, istilah dulu lombong. Lombong. Ya, kita masih ada bekasnya di Ranau. Ya, lombong tuh. Besar dia punya bekas. Jadi yang dapat dari galian itu tuan-tuan, itu namanya dizakati. Dapat dulu lah berapa dia punya nisabnya tu tengok, ya. Yang keenam namanya rikas. Tadi digali. Ini rikas ini harta yang terpendam, ditanam oleh orang-orang terdahulu. Macam cerita istilahnya Nabi Khidir dengan Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa kan. Kan mereka istilahnya ada rumah yang mau roboh, dikasih baik. Nabi Musa cakap, kenapa mesti dikasih baik? Sudah aku bercakap tadi, jangan kau bercakap. Tapi bercakap juga berpisahlah kita katanya kan. Jadi sebelum aku berpisah aku cakap sama kau katanya. Adapun rumah yang kita kasih baik itu sebetulnya dia punya beliaunya orang Islam yang taat, yang bagus. Dia ada harta di bawah dia. Oleh karena itu kalau kita kasih baik rumah dia, nanti anak itu akan menggali, dia dapat harta rikas. Ini namanya rikas. Manalah tahu kalau atuk-atuk kita dulu ada juga simpanan, ya. Mana tahu sekali kita tengok ada beg yang usang, sekali kamu tengok di bawah tangga itu ada di sana 3 kaki di bawah. Aku simpan begini-begini katanya. Kita gali. Itu namanya rikas. Ya, yang disimpan oleh orang-orang dahulu. Kalau dapat kita zakat, ya. Orang yang diwajibkan membayar zakat. Siapakah orang diwajibkan bayar zakat ini? Yaitu mempunyai mana-mana jenis harta yang kita sebut. Salah satunya dia ada umpamanya lembu.
dia ada pelihara lembu sampai beratus, dia wajib zakatlah. Dia ada simpanan melebihi 42.500, jadi usik 1 tahun. Kalau diusik tidak masalah. Ada situ duitku 5.000 tapi baru 3 bulan, wajib zakat. Kau tunggu dulu sampai setahun. Begitu nanti dikasih tahun, jangankan 20.000, 1.000 pun tidak ada sudah katanya. Bagaimana? Kau tahulah sana sini habis sudah katanya. Wajib zakat? Tidak, tiada lagi. Macam mana kita mau zakat? Maknanya kita bukan orang senang. Orang senang ini dia tidak usik-usik. Berapa di SB itu? Adalah dekat 500 juta katanya. Ada pernah diusik? Kalau diusik mana ada begitu katanya. Dari dulu itu tidak pernah aku usik itu katanya. Dulu sebetulnya 100 lebih saja, tapi sekarang banyak sudah katanya. Itu namanya orang senang, tuan-tuan. Karena dia senang, layaklah dia keluarkan. Pasal kita ini senang. Ada duit, namanya saja duit kita, tapi kita tidak perlu usik. Duit harian-harian ada lagi duit kita. Yang susah itu duit harian pun susah. Itu susah lah namanya. Ya. Sekali masukkan ATM tu 2-3 kali sudah 1 hari dimasukkan kan. Marahlah itu mesin, dia telan itu ATM. Itu dulu-dululah waktu ATM mula-mula kan banyak ditelannya itu ATM kita. Sampai kita jumpa ke dalam. Ini tuan-tuan untuk kita berjaga-jaga supaya kita termasuk orang yang bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.